Bener nih, ini yang saya cari di komunitas ini. Akhirnya ada acara tidak selang dari itu, dalam selang dari itu 1 bulan ke depan itu ada acara di Cirebon. Nah, saya itu karena ini luar biasa nih, saya pikir begitu kan. Akhirnya saya tanpa izin orang tua di Kebumen. Saya bisa beli Kebumen. Saya belikan beliau tiket, saya daftarkan beliau ikut SMATR, saya belikan saya bookingkan hotel. Kamar. Saya telepon. Assalamualaikum Pak. Ya, ada apa? Pak, saya minta satu permohonan aja. Mungkin ya, maksudnya selama ini saya sekali ini minta temenin apa nih? Temenin ada acara di Cirebon. Acara apa? Sudah Bapak kesini aja. Ini luar biasa. Mumpung Bapak masih berikan kesehatan, saya juga mengharapkan Bapak menjadi pendamping saya. Alhamdulillah ikut acara singkat cerita acara hari pertama kedua luar biasa. Akhirnya kami pelukan dan kami merasakan semuanya ini kesalahan kami selama ini. Akhirnya dari situlah tekad kami bulat untuk hijrah meninggalkan riba dari SMATR Cirebon. Setelah itu kami pulang. Seperti yang disampaikan. Ada pesan Bapak. Iya. Ada pesan Bapak. Ini. Ada pesan Bapak waktu setelah ikut SMATR. Kesan Bapak setelah SMATR apa nih? Kesan Bapak begini. Ini acara luar biasa kata Bapak. Ajakin adik-adik kamu. Benar. Ajakin adik-adik kamu untuk ikut event seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali kepada podcast MTR Utang Lunas Bisnis Mengganas. Alhamdulillah kali ini saya kedatangan tamu spesial dari Lampung. Tepatnya ini adalah tamunya sangat luar biasa. Beliau satu keluarga diboyong ke MTR. Kemudian ini adalah beliau keluarga Pak Agus Hani. Ini satu-satu boleh kenalan Pak nih. Gimana caranya bisa mengajak dan kenal MTR dan bisa mengajak para saudara-saudaranya nih Pak Agus nih. Boleh cerita nih Pak? Ya, insyaallah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkenalkan saya dari Lampung, nama saya Agus Hani. Status keluarga saya di antara ini mereka, saya kakak pertama ini. Kakak pertama. Berarti ini keluarga kandung semua. Yang kandung ya ada ipar, artinya kandung semua, artinya ada yang ipar, ada yang kandung, tapi semuanya ini urutan. Ini anak pertama, anak kedua, ketiga, keempat, kelima. Ya, yang keenam memang tidak ikut karena istrinya hamil. Ya. Ya. Dan yang ketujuh yang ketujuh ya di tengah-tengah ya, ada yang ketujuh. Jadi begitu. Usaha saya saat ini masih seperti yang dulu, yaitu dulu toko besi. Ya, cuman sekarang ini lebih spesifik ke toko power tool ya. Power tool. Alhamdulillah ada side job nih, tambahan ada usaha lain, yaitu ternak burung cucak rawa dan murai batu. Masya Allah, berarti pecinta burung juga nih? Breeding cucak rawa dan murai batu. Ini juga semuanya atau gimana nih Pak? Beda-beda nih. Domisili di mana nih Pak Agus? Domisili di Bandar Lampung, tapi tepatnya di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Ya, pertama kali kami mengenal MTR sih. Jangan kami dulu Pak, yang pertama kali kenal MTR siapa nih? Ya, yang pertama kali kenal MTR ini silakan. Ini seru banget. Ini malah justru adik ini, Nafis. Ya, silakan. Boleh, Pak Nafis ya? Boleh ceritakan Pak, bisa kenal dengan MTR, kemudian juga pastikan yang punya utang nggak kita sendiri ya Pak, nggak keluarga, ternyata juga bisa. Ini luar biasa, ini seluruh keluarga diborong semua gitu Pak. Ini prestasi sangat luar biasa. Kalau menurut saya pribadi, jangan di luar sana ngajak istri atau suami atau yang lainnya untuk gabung MTR itu susah banget Pak.
Dan ini boleh kasih trik-triknya gitu Pak, boleh ceritakan, silahkan Pak Hani. Pak Nafis. Pak Nafis ya, Pak Nafis. Ya, terima kasih Nah, Mas. dia yang kenal MTR. Sebenarnya kenal MTR kami ini memang yang awal saya. Dan ceritanya agak unik karena saya justru kenal MTR bukan di Indonesia. Oh, di Bahkan mana? saya Sedang di luar kenal negeri gitu. MTR di Madinah waktu itu Madinah. lagi haji. Haji. Di Madinah itu ketemu dengan saudara. Ya waktu itu tidak kenal sama sekali. Enggak Mang Bang Irwansah, Bang Irwansah yang sekarang ada di Pekanbaru. Pekanbaru. Nah, melalui wasilah beliau itulah Benar. kami bisa kenal MTR dan merasakan hidup yang benar-benar hidup sekarang ini. Masya Allah. Karena waktu itu jujur Uh-uh. waktu berangkat haji, pergi haji dengan sebenarnya dengan membawa beban masalah yang begitu besar. Oke. Akhirnya itu pun ketemu Bang Irwansah itu dengan tidak disengaja. Tidak sengaja. Tidak disengaja. Waktu itu kami di Madinah, kemudian ketemu di sebuah, boleh nih saya cerita ya. Boleh, silakan. Di sebuah rumah makan Indonesia waktu itu. Benar. Yang menurut itu memang itu kehendak Allah mungkin ya, Iya. kita bisa ditemukan dengan Bang Irwansah. Waktu itu kami tidak kenal, kebetulan suasana rumah makan Indonesia waktu itu sedang sepi. Sedang sepi. Saya sudah datang sama istri di pojokan rumah makan, lagi makan. Iya. Tiba-tiba ada Bang Irwansah ini dengan istri juga, yang kata beliau tidak sengaja istrinya padahal sudah ambil tempat duduk nih untuk mereka makan, tapi Bang Irwansah, yuk deket bapak itu kok. Saya rasanya pengen deket dengan bapak itu. Bang Irwansah pengen ngobrol-ngobrol. Nah, ternyata dia mendekat di meja kami. Tanya-tanya, kenalan, akhirnya beliau ceritalah tentang masyarakat tanpa riba ini. Nah, setelah cerita macam-macam, ya saya tertarik ya, karena yang beliau ceritakan juga di samping pengalaman pribadi, tabiat buruk utang yang buat saya tercengang. Wow, itu saya semua, itu saya banget. Nggak ada yang terlepas dari permasalahan saya. Akhirnya singkat cerita, kami bertukar nomor telepon. Nah, kebetulan Bang Irwansah, beliau kloter waktu itu gelombang pertama dia berangkat haji, jadi pulang duluan ke tanah air. Setelah di tanah air, selang berapa lama beliau ngubungin, Bang Nafis nih ada acara event MTR nih yang namanya SMHTR di Bengkulu. Acaranya begini. Oh iya. Sampai berapa kali event beliau sering hubungin saya, tapi hatinya belum mengena ya. Tapi sampai suatu saat, karena memang beban hidup semakin berat, sudah mentok nih, sudah luar biasa. Saya mesti ngadu kemana lagi, mesti cerita dengan siapa lagi. Akhirnya saya telepon waktu itu Bang Irwan. Itu terpaksa atau dengan diri sendiri tuh telepon Bang Irwan? Dengan terpaksa dan penuh harap gitu ya. Dapat solusi di situ karena cerita waktu di Madinah itu membuat ini kayaknya yang saya cari-cari. Tapi kebetulan saya telepon Bang Irwan, Bang, abang ada di mana gitu. Saya ada di Medan. Waktu itu kan Bang Irwansah belum hijrah ke Pekanbaru ya. Saya ada di Medan. Bang, besok saya mau main ke Medan bersama kakak waktu itu kan. Kakaknya yang mana nih? Nah, Mas Hani. Oh, Mas Hani. Mereka belum paham nih, MTR belum tahu nih. Saya baru gitu. waktu pulang haji ya saya cerita sama kakak. Mas, saya itu di waktu haji kemarin di Madinah ketemu dengan orang namanya Bang Irwansah, beliau cerita begini, tabiat buruk utang. Benar. Nah, terus ya pernah saya sekilas saya ceritakan. Nah, kita lanjut ke saya waktu nelpon Bang Irwansah itu, Bang, saya akan ke sana besok. Ngapain? Ya mau banyak lah yang mau saya ceritakan. Benar. Oh, nggak usah, kata beliau. Besok kami ada event di Bogor. Seminggu lagi kurang lebih kan. Seminggu lagi nanti kita ketemuan di sana, ikut aja event itu. Oke. Oke lah, siap. Kalau gitu yaudah saya undur untuk ikut event di Bogor. Nah, waktu itu nggak tahu event apa, mau ketemu dengan siapapun tidak tahu. Akhirnya saya bilang sama kakak sebelum, tapi saya sudah menggebu-gebu ini pengen segera ketemu dengan Bang Irwansah. Nah, tapi saya cerita sebelum sama kakak,
Mas, besok itu saya cerita yang dulu itu Bang Irwansyah itu ada event di Bogor. Event apa katanya? Event MTR. Tapi nih dari hati kecil saya nih, saya bilang sama kakaknya, ini kayaknya yang akan menyelesaikan bisa menyelesaikan permasalahan kita yang sangat berat ini, yang bertumpuk-tumpuk ini. Kayaknya titik terangnya aja sudah nggak tahu mau kemana. Akhirnya kata kakak, kamu yakin? Kata kakak, yakin, saya yakin. Saya kayaknya yakin banget. Ya udah kalau yakin besok kita berangkat ke Bogor katanya. Nah waktu itu dikasih nomor teleponnya Mas Gading. Mas Gading. Mas Gading, Bang Irwansyah ngasih nomor teleponnya Mas Gading. Ternyata event itu tuh event BEMIM. Yang sebenarnya yang kita harapkan kan eventnya SMHTR nih untuk obat, tapi ya qadarullah itu event BEMIM, kami ikut. Nah, itu tahun berapa itu? 2018 bulan 1 ya. Bulan 1. Iya, bulan 3 kita SMHTR di. Oh iya, haji saya kan 2017 haji 2018. Nah, dari situlah mulai kenal MTR. Nah, setelah itu berproses, akhirnya kami ikut SMHTR di Cirebon, saya dengan kakak plus sama ngecek bapak. Oke, ini udah mulai nih ngajak keluarga nih bapak nih ya. Oke, ya. Nah Bapak, karena kami yakin nih waktu ngobrol di BEMIM bertemu dengan para pegiat MTR, jadi semakin yakin, walaupun kita belum ikut yang namanya SMHTR. Seharusnya SMHTR dulu SMHTR dulu kan fundamentalnya di situ kan. Kita yakin, akhirnya kakak ngubungin Bapak, Pak tolong temen. Nah nanti biar Pak kakak yang cerita. Ini karena beliau langsung Alhamdulillah. Setelah kami kenal di BEMIM, kenal di BEMIM. Luar biasa. Nah, ini bener nih. Ini yang saya cari di komunitas ini. Akhirnya ada acara tidak selang dari itu, tidak lama selang dari itu 1 bulan ke depan itu ada acara di Cirebon. Nah, saya itu karena ini luar biasa nih. Saya pikir begitu kan. Akhirnya saya tanpa izin orang tua di Kebumen. Saya beli Kebumen. Saya belikan beliau tiket, saya daftarkan beliau ikut SMHTR, saya belikan saya bookingkan hotel. Kamar. Saya telepon. Assalamualaikum Pak. Ya, ada apa? Pak, saya minta 1 permohonan aja. Mungkin ya. Maksudnya selama ini saya sekali ini minta temenin apa nih? Temenin ada acara di Cirebon. Acara apa? Sudah Bapak kesini aja. Ini luar biasa. Mumpung Bapak masih diberikan kesehatan, saya juga mengharapkan Bapak menjadi pendamping saya. Alhamdulillah ikut acara. Singkat cerita, acara hari pertama kedua luar biasa. Akhirnya kami pelukan dan kami merasakan semuanya ini kesalahan kami selama ini. Akhirnya dari situlah tekad kami bulat untuk hijrah meninggalkan riba dari SMHTR Cirebon. Setelah itu kami pulang, seperti yang disampaikan. Ada pesan Bapak. Iya. Ada pesan Bapak. Ada pesan Bapak waktu setelah ikut SMHTR. Kesan Bapak setelah ikut SMHTR apa nih? Kesan Bapak begini. Ini acara luar biasa kata Bapak. Ajakin adik-adik kamu. Ajakin adik-adik kamu untuk ikut event seperti ini. Nah, akhirnya sampai di Lampung, ceritalah saya dengan adik yang paling dekat waktu itu yang Dedi. Bang Dedi. Melalui istrinya saya cerita. Nah, selanjutnya boleh nih biar Dedi yang cerita nih. Enggak langsung oke gitu loh. Ketika kenalan Bang Dedi. Nama saya Dedi. Saya adiknya dari Mas Hani dan Mas Nafis. Ketika yang saya rasakan waktu itu ketika beliau ini ikut BEMIM, habis itu ikut SMHTR, bawa istrinya. Dan ketika itu setelah mereka pulang otomatis ngajak ngobrol gitu loh. Sebelumnya memang kondisi kalau secara ekonomi, kalau saya memang istilahnya lagi oke lah. Running well. Walaupun misalkan istilahnya ya running well-nya itu masih dikejar-kejar dengan tabiat buruk hutang gitu. Nah, itu qadarullah ya. Nah, tapi ketika diobrolin seperti itu kita
istilahnya kita rasa ini juga acara yang sangat luar biasa, walaupun belum 100% waktu itu ya kita ini. Tapi yang membuat kita mulai membuka diri itu ternyata dari kakak-kakak ini perilaku terus hubungan itu sudah membaik gitu loh. Dari hubungan mereka dengan istrinya dalam keluarganya maupun terhadap adik-adiknya. Akhirnya kan dari situ berarti ini acara yang luar biasa. Sehingga istilahnya dengan tabiat buruk sebelumnya kakak-kakak itu kan hubungan kita antara adik beradik kayak gitu yang tidak. Nah, ini sudah mulai membaik. Kita juga mulai menerima walaupun waktu itu karena saya waktu itu belum mengikuti, masih ada beberapa pencarian pembenaran. Walaupun yang disampaikan oleh mereka ini fakta, sudah fakta gitu. Nah, waktu itu saya masih belum langsung ikut, justru untuk saya pribadi malah adik-adik ini yang ikut SMHTR, karena waktu itu saya masih ingat di bulan Mei. Saya mulai gabung di MTR itu langsung di acara MBUBB. Jadi bukan lagi dihajar habis, tapi langsung dipotong-potong, langsung dihabisin. Karena mungkin ya qadarullah. Jadi pembenaran yang saya mungkin waktu itu ada dalam pikiran saya memang dihabisin di MBUBB. Ya secara langsung kan semuanya secara 4 hari event itu semuanya kan secara lebih mendetail lagi. Jadi semuanya rontok. Bendera putih. Iya, betul, rontok bendera putih. Dan alhamdulillah setelah itu kita terbuka, setelah itu baru saya ikut SMHTR di Bogor selanjutnya. Sebelum SMHTR itu saya ikut SFPI juga, baru ikut SMHTR karena eventnya memang terjadwal seperti itu. Dan alhamdulillah setelah kita itu nyesel banget. Nyeselnya kenapa nggak dari dulu gitu. Kalau misalkan tapi yang efek yang paling benar-benar terasa khususnya di keluarga saya waktu itu setelah mungkin secara ekonomi masih running well, tetapi beban-beban yang tadinya tetap dikejar-kejar oleh tabiat-tabiat buruk hutang itu sudah mulai berkurang, bahkan tidak ada. Ya. Bahkan saya dibilang bisnis running well, tapi tutupan pencairan giro sehari itu bisa sampai 3 lembar sampai 5 lembar gitu loh. Jadi akhirnya walaupun running well tapi tidak ada kebebasan, tidak ada kenyamanan. Walaupun semaksimal mungkin kita berusaha untuk romantis dengan keluarga, dengan adik kakak, itu tidak ada gitu. Cuma sebatas aja. Karena setelah itu kita harus memikirkan puyeng lagi. Nah, itu alhamdulillah ketika kita sudah di istilahnya masuk ke dalam komunitas ini, bahkan adik-adik juga mulai, bahkan mungkin nanti ada adik yang paling jauh mengikuti SMHTR ini di antara kami dengan perjuangan yang sangat benar-benar luar biasa. Ini harus berdarah-darah boleh, karena mungkin secara hal yang harus diselesaikan juga sebelumnya memang berdarah-darah gitu. Tapi qadarullah dengan dia mengikuti event SMHTR paling jauh, ternyata alhamdulillah hijrah yang dirasakan juga sangat membekas, berbanding lurus dengan sesuai. Jadi memang bagi yang menginginkan perubahan dalam kehidupan keluarganya, dalam kehidupan dunianya, akhiratnya terutama, jangan memikirkan di mana event ada. Di situ yang terdekat, secepat itu kita ingin merubah, ya secepat itu kita jemput hidayah kita. Harus dijemput berarti. Iya, harus dijemput. Jangan ditunda, jangan memikirkan untuk event terdekat atau seluangnya kita, tetapi secepatnya. Karena itu langsung juga merubah kehidupan kita. Auto berarti. Nanti Masnya bisa tanya ke yang bersangkutan. Boleh langsung ke ini. Boleh, silakan. Oke. Nama saya Erwin. Mungkin asalnya beda ya. Oke, gimana Bang? Ini di Tulang Bawang, saya di Bandar Lampung. Bandar Lampungnya. Oke. Ya, 2 tahun yang lalu itu saya ini nombok gimana? Setiap bulannya. Oke, gimana? Setiap bulannya dalam 1 tahun tuh saya nombok terus. Oke. Untuk cicilan. Jadi cicilan nombok. Penghasilan itu 0 tapi nyicil. Ya, coba gimana coba? Penghasilan 0 tapi nyicil selama setahun. Enggak ada penghasilan tapi nyicil. Hebat nih Pak. Sama keluarga ini jauh hubungan saya, bahkan sampai dengan kakak tertua. 2 tahun saya nggak teguran karena hutang juga, karena uang juga gitu loh. Jadi kebetulan waktu itu ada SMHTR di
Batam dari Bandar Lampung. Oke. Jadi kakak saya yang tertua ini ngubungin adiknya, yaitu istri saya. Oke. Berarti lewat istri ya? Iya, belum ada kontak nih, belum ada kontak ya Mas. Masih nggak nyaman. Nggak nyaman ya. Masih enaknya. Bakonya masih tinggi-tinggi semua lah. Jadi ngubungin istri saya, itu ada SMA TRL mau ikutlah katanya. Nah, jadi H-1 itu, saya masih ingat H-1. Istri ngubungin saya, nanya gimana lihat di YouTube, yaudah berangkat. Karena udah nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan lagi gitu ya. Soalnya kalau masih bisa nyicil nggak bakal berangkat. 1 tahun nombok gitu. Jadi bingung. 1 tahun nombok. Nggak ada pilihan. Nah, ya alhamdulillah saya berempat sama anak 2 berangkat langsung ke Batam, langsung ikut dan langsung terdiam. Boleh ceritakan gimana kok saya dibodohin selama ini gitu. Dibodohin kok mau ngangsur yang nggak ada uangnya lagi gitu loh. Jadi ya nggak ada usahanya lagi masih mau diangsur dulu. Jadi semuanya hubungan keluarga jadi hampir berantakan sama istri. Jadi alhamdulillah mungkin wasilah saya di MTR ini lah bisa merubah hidup saya. Dan alhamdulillah sama keluarga dekat semua lagi, kembali utuh lagi. Yang tadinya 2 tahun nggak pernah kontak, nggak pernah tatap muka aja nggak pernah lagi. Nah karena ya masalah ego semua ego. Jadi lewat wasilah MTR ini saya bisa kumpul lagi dengan istri, dengan anak-anak yang tadinya tangan ini enteng sekali. Kakak-kakak saya tahu tangan ini enteng sekali untuk anak-anak. Karena bisnis saya dulu banyak yang di perangnya Allah. Dan semua itu saya tinggalkan. Sampai dengan pekerjaan istri pun ditinggalkan. Memulai niat untuk meninggalkan itu dari SMA TR itu semua tinggalkan. Mikir-mikir. Udah nggak ada lagi. Bahkan istri kerja di? Ya alhamdulillah ASN-nya sudah di PHK. Tinggalkan. Istri saya udah tinggalkan. Udah deh. Kita coba ngambil ilmu lagi. Ya alhamdulillah sama itu jalan aja pelan-pelan. Mulai dengan jualan apa itu Mas? Keripik kentang saya. Sekarang jualan tanah. Jualan kaplingan. Jual kaplingan sekarang. Dari jualan kacang yang harganya 10.000 sekarang 1 bijinya saya jual 40 juta. Kaplingan. Ya alhamdulillah sudah selama 2 tahun ini 80% hutang saya lunas. Yang berapa hutangnya berapa? Oh ya nanti saya tanya kalau hutang saya sedikit. 20 juta kurang 20 juta 1 miliar. Kurang 20 juta 1 M aja lah kan. Tapi sepeda motor aja udah nggak ada lagi. Sepeda motor saya udah nggak ada lagi. Jadi tidak ada aset sama sekali yang untuk nutupin hutang. Yang penting lunas ya. Berarti 1 M dalam waktu hampir 2 tahun. 2 tahun. Hampir 2 tahun alhamdulillah 80% sudah lunas dan memiliki aset yang nggak saya bayangkan tadinya. Ya alhamdulillah aset saya kalau saya jual ya lunas semua, utangnya lebih bahkan gitu loh. Ya disitulah saya bilang kenapa nggak dari dulu gitu loh MTR itu nongol di Lampung. Iya karena di Lampung tuh belum ada dulu itu gitu loh. MTR Pak Agus belum. Ya belum ada waktu itu ada Pak Narji. Pak Narji Fauza. Nah pas kami ikut di Bogor ketemu Pak Rusmanto tuh sekarang jadi editing ya. Jadi beliau gagasannya dari beliau sebetulnya dari Pak Agus Hani, Pak Nafis gimana ya besok kalau kita ke Lampung kita bikin yuk, artinya MTR kita hidupkan di sana ini karena sebetulnya kita merasa sangat bahagia banget ketemu solusi gitu loh, solusi untuk menjadi pribadi-pribadi yang taat pada Allah ya kan, terus yang keluarga yang harmonis itu ditemukan gitu. Kelihatan kok dari wajah-wajah. Amin. Itu ditemukan akhirnya terwujudlah MTR di Lampung. Siap. Ini yang paling ujung nih, Pak Yedi juga nih. Boleh ceritanya gimana nih? Ya, cerita ya. Ya. Saya adik ipar dari Mas Hani, Mas Nafis. Kita bertiga sama-sama ipar. Jadi saya tahu MTR ini justru dari istri saya ya. Jadi ada SMTR di Solo waktu itu ya. Oh di Solo. Ya, waktu itu saya nggak bisa ikut karena saat itu saya sedang ngikutin pendidikan spesialis ya. Spesialis kebidanan.
saya lupa tahun berapa. Ya. Kemudian saya pulang ke Lampung di awal tahun 2019. Ya. Ada acara SMATR di Bandar Lampung waktu itu ya. Oh, ya yang ketiga. Yang ketiga. Jadi saya disuruh ikut. Saya bingung. Loh, bingung ya, disuruh ikut. Ini kan ngomongin riba, ngomongin utang lah. Saya ini nggak punya hutang. Nggak punya. Sombong amat. Saya nggak punya hutang waktu itu. Bener? Saya nggak punya hutang, tapi saya punya deposito. Oh. Kata istri saya itu riba katanya. Saya bingung mau saya apain uang ini kan. Nah waktu itu saya terpikir ada om saya, dia punya hutang saya itu hampir 600 juta. 600 juta. Ya. Oke. Kok dia itu nggak bisa bayar? Oke. Gitu. Tapi ada acara SMATR katanya kalau ikut itu bisa ngelunasin hutang. Bisa ngelunasin hutang. Saya pengen ikut supaya saya pengen tahu nih gimana caranya om saya itu bisa ngelunasin hutang ke saya. Lihatnya dari pasti pengen om dia. Iya. Oke. Jadi saya tuh pengen tahu nih. Kan saya kasihan. Benar. Setiap ketemu saya dia takut karena nggak bisa bayar hutang. Oke. Saya ternyata sudah ikut gitu kan. Omnya sudah ikut. Sudah ikut. Nah, cuman ya mungkin memang belum bisa ya. Jadi saya ikut, saya tahu. Jadi saya cuma bisa berpesan bagi yang punya hutang dan yang tidak punya hutang atau yang menghutangi ikut aja. Wajib ikut ya berarti ya. Jadi saya itu nangis waktu ikut itu. Nangisnya itu kasihan lihat orang-orang yang punya hutang. Sebenarnya pengen ngebayar, tapi mereka kan lagi berusaha. Dan salah-salah. Bukan salah-salah. Jadi ketika ada om saya sendiri punya hutang yang segitu banyaknya, saya cuma bisa bilang sabar, pasti hutangnya lunas ke saya, tapi nggak tahu kapan. Jadi saya juga bingung awalnya. Istri saya ngajakin, saya aja nggak punya hutang, ngapain mesti ikut? Tapi ternyata banyak hal-hal yang diajarkan di situ. Ikut sama istri. Ikut sama istri. Istri duluan di Solo. Oh, istri duluan di Solo. Terus waktu itu masih kondisi apa namanya? Pendidikan. Nah, terus bareng akhirnya ikut. Beliau ini kan dokter spesialis kandungan. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah untuk sekarang saya sudah tinggalkan deposito Deposito, itu. Alhamdulillah. Jadi saya belikan yang lain. Kemudian tadi kan saya belum nanya nih angka-angkanya nih kan ya, total usahanya apa, utangnya berapa. Boleh dong dari Pak Agus Hani nih, ketika dulu kan sebelum mengenal MTR, kemudian setelah mengenal MTR, nah angkanya, utangnya berapa, lunas atau udah 10% atau belum lunas berapa? Boleh cerita satu-satu nih. Ya alhamdulillah. Ya. Sampai saat ini utangnya sih sudah mungkin. Awal utangnya berapa dulu? Ya, artinya karena memang saya diajarkan di MTR itu utang nggak usah dipikir, tapi dibayar. Jadi saya nggak pernah mikir utang lagi. Alhamdulillah. Jadi masa nggak punya utang, tapi dibayar. Utang nggak usah dipikir, tapi dibayar. Nah, okay. Karena kewajiban membayar utang itu akan dipertanyakan sampai akhirat nanti. Nggak bisa buat main-main. Artinya kalau dulu mikirin utang terus, tapi malah nggak bisa bayar. Nggak bisa bayar. Karena fokusnya mikirin utang. Kebanyakan mikir. Iya, mikir utang. Nggak action. Nggak action kerjaannya. Nah sekarang nggak. Di MTR tuh luar biasa, unik. Saya diajarkan untuk tidak mikirin utangnya. Tidak mikirin utangnya. Tapi bayar utangnya. Bayar. Nah jadi alhamdulillah perjalanan ini ya utang kalau di total keseluruhan setelah kita suruh nulis berapa titik itu ya luar biasa, hampir 3 miliar. 3M. Iya, untuk di bank itu 2 miliar. Ternyata di distributor banyak gitu. Nah, alhamdulillah karena utang memang nggak saya pikir, ya. Tapi saya bayar. Jadi saya nggak memikirkan beratnya bayar utang gitu. Akhirnya tapi qadarullah Allah bantu. Saya yakin sekali diberikan diberikan penekanan dan berikan ilmu bahwasanya biarlah Allah yang menyelesaikan utang. Nah, pantaskan diri kita, bantu orang lain, dakwahkan. Nah, jadi begitu kerjanya. Sekarang ini teman-teman ini adik-adik semua ini di depan ini, kalau boleh di KTP itu ditulis pekerjaan dakwah. Sampingannya dagang. Hobi dagang. Jadi seperti itu. Alhamdulillah sekarang sih dari sekian berarti sudah tinggal 1/4 lah. 1/4-nya. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin. Doakan semuanya. Amin. Jadi begitu. Itu pengalaman selama ini ternyata di MTR itu membayar utang nggak perlu
dipikir. Nggak perlu dipikir. Tapi wajib dibayar. Ya. Siap. Kalau Pak Nafis nih, gimana Pak? Kalau saya sih pekerjaan usaha maksudnya nggak jauh beda dengan kakak karena memang dulu setarnya juga sama-sama di toko bangunan. Sekarang pun sama karena kalau masih mengikuti gaya yang lama itu memang untuk keluar dari riba sangat berat ya. Akhirnya saya hentikan, sama masih jual power tool dan masih jual keramik. Tapi untuk menghentikan proses di toko bangunan material yang semen, yang alat-alat berat itu memang butuh proses karena semua itu mesti pakai giro waktu itu. Untuk meninggalkan itu butuh keberanian. Karena dalam benak saya dulu begini. Usaha saya ini toko bangunan. Kalau sampai saya tidak usaha dengan toko bangunan ini, habislah saya. Bangkrutlah saya nggak punya apa-apa, nggak bisa ngapa-ngapain. Karena menurut saya itu penghasilan yang paling utama yang untuk menopang kehidupan saya. Tapi ketika itu berani saya hentikan, saya yakin setelah paham nih di SMATR, di MBUBB itu saya yakin saya hentikan ini, saya yakin Allah akan gantikan dari yang tidak diduga-duga gitu ya. Jadi ternyata benar Allah gantikan, saya bisa dapat rezeki yang tadinya itu hanya sampingan sekarang bahkan menjadi yang utama saat ini. Kalau Pak Dedi, gimana Pak Dedi? Ya, kalau saya bisnis kan di spare part mobil dan motor. Spare part mobil dan motor. Dan alhamdulillah selama ikut MTR ini, ketika kita mendata semuanya dari utang-utang dari perbankan dan juga utang niaga gitu, waktu itu sampai sekitar 2,5 sampai 3 M. Alhamdulillah sekarang sudah tinggal mungkin sekitar 1 M lah. 1 M sudah berkurang ya? Sudah berkurang, tapi minimal maksimalnya gini. Waktu itu memang utang terbesar itu di perniagaan. Karena untuk di perbankan sendiri saya nggak terlalu besar gitu ya. Nah, cuma karena kita waktu itu ngejarnya adalah omset itu yang kita kejar, akhirnya kita menumpuk barang, menumpuk stok, dan secara tidak langsung itu menumpuk utang gitu. Nah, ternyata utang itulah yang menghantui, bahkan menghilangkan waktu-waktu kita bersantai dengan keluarga dan lain sebagainya. Bahkan kalau ingat waktu zaman dulu menghutang, di kalender harian saya itu hampir ada om saya yang datang tuh. Ini loh om, bisa. Karena ketika dia datang, aku tolong dipinjemin dulu sebentar. Ini loh om, daftar harian penanggal saya. Iya, sampai dia kaget. Kamu ini ngelingkarin niatkarin tanggal itu kayak orang punya taruh saja gitu. Punya taruh buat nikahan gitu. Karena orang-orang yang punya bisnis itu kan otomatis setiap ini saking. Cuma memang dilingkarinya bukan cuma sekali gitu. Sehari 3 sampai 5 lembar yang harus ketara gitu. Nah, iya. Jadi gitu ya? Itu situlah. Tapi alhamdulillah sekarang dengan kondisi setelah kita disadarkan bahwasanya utang itu menjadi beban dalam kehidupan, bahkan menghilangkan kebahagiaan dalam keluarga, terutama apalagi kalau utang itu berbau ribawi yang dimurkai oleh Allah. Ternyata apa yang dirasakan sekarang itu beban itu mulai berkurang, dalam artian ketika kita selesaikan semuanya, kita bahkan sekarang kondisinya yang tadinya mungkin kita utang, sekarang kita ganti cash dengan walaupun terbatas sesuai dengan istilahnya ini, ternyata ini lebih tenang dan alhamdulillah bisa jalan-jalan bareng-bareng kan. Kalau orang lain mungkin liburan itu harus di hari libur, ini setiap hari kita bisa liburan gitu loh. Nah, seperti itu. Dan alhamdulillah sudah berkurang. Semoga aja kita mohon doanya bagi semuanya, semoga kita bisa secepatnya lunas, karena yakinlah yang tidak punya utang itu tidak enak, tapi enak banget gitu. Nah, itu yang kita rasakan. Kita masih punya utang aja sudah enak banget, apalagi nanti kalau sudah tidak punya utang. Yang nanti yang bisa ngomong enak banget.
ternyata nggak punya utang tuh nggak enak. Tapi enak banget. Itu mungkin pojok. Oh iya. Nanti mungkin itu seperti itu. Dan alhamdulillah ya sekarang sudah semuanya berubah. Yang saya tadinya mungkin utang-utang niaga pun sekarang sudah dirubah sedikit dengan pemberian cash flow. Dan dari situ tuh dulu sampai saya tuh merasa sedih ketika anak saya bilang, papa mah duitnya banyak tapi bukan duit papa sendiri gitu loh. Itu buat iya anak sampai bisa bilang kayak gitu. Paling juga besok hari Senin hilang itu duit gitu loh. Hilang itu maksudnya dimasukin ke setoran gitu. Jadi itu bahkan mungkin kalau yang kita rasakan bersama ketika omset kita tinggi tapi di tabungan kagak ada sama sekali gitu. Nah, sekarang ini yang kita rasakan omset belum terlalu besar tapi di tabungan ada. Nah, itulah di situ keberkahannya, walaupun tidak banyak tapi semuanya cukup. Nah, itu yang ternyata ini keberkahannya. Nah, alhamdulillah disitulah yang kita rasakan. Jadi ternyata mindset kita yang harus dirubah. Berarti pola pikir yang harus kita rubah. Habis itu setelah itu insya Allah segala sesuatunya dirubah dengan baik insya Allah. Apalagi kalau kita tetap berdasarkan pada Al-Quran dan hadis gitu aja. Terima kasih Bang Erwin. Sekarang Bang Erwin ya. Ya kalau saya agak beda ya, yang beda sama paling beda kakaknya ya. Punya hutang masih punya aset. Punya hutang masih punya aset. Kalau Bang Erwin punya hutang nggak punya aset. Tapi ya punya cicilan tapi tidak punya pendapatan sebenarnya. Karena sudah habis ditelan sama masa-masa kecil dia. Karena ya saya berpikir waktu pulang dari Batam itu kawan-kawan enak punya utang, asetnya ada. Tinggal jual. Iya kan? Saya ini lepas kemelekatan apa yang saya mau lepas, saya bilang gitu kan. Saya terdiam sama istri. Kita lepas kemelekatan. Sepeda motor aja udah gak ada gitu. Utang banyak. Apa kita kabur aja, saya bilang gitu kan. Pengen kabur dari Lampung. Tapi ya udahlah. Yuk kita coba lepas kemelekatan. Apa itu lepas kemelekatan? Lepas kemelekatan itu bukan harta ternyata. Kedudukan. Posisi. Tadinya saya kontraktor berarti. Saya lepas jadi jualan keripik kentang. Istri saya PNS, dilepas jadi ibu rumah tangga. Yang penting kita tidak bermaksiat lagi dengan Allah. Dan itu saya coba yang dibilangnya kakak saya bilang, ayo lepas kemelekatan. Itu rezeki itu seperti air bah kalau kita lepas perisai. Jadi saya lepas semua yang saya tadinya nggak bisa jualan tanah kapling, nggak tahu sama sekali. Properti saya nggak tahu sama sekali. Jadi ahlinya sekarang. Dan alhamdulillah 1 bulan saya penjualan cash lebih dari 60% laku. 1 bulan. Nah itu setengah lebih hutang saya lunas. Allah ganti berarti. Nah itulah dari situlah kedudukan di dunia itu tidak ada, tidak akan kekal. Jadi saya lepas semua sampai teman-teman hilang semua, dapat teman yang baru yang alhamdulillah insya Allah satu frekuensi. Ya, saya lepas semua, saya tinggalkan semua. Ya sekarang timbul dengan kawan-kawan yang seperti baik, dakwah kami sampai dengan jam 1 malam. Jadi tertarik ini kata-kata dari Bang Ausran sampai berdarah-darah ini gimana maksudnya? Ya itu. Jadi saya tidak mikirkan utang lagi, saya lepas, saya ikhlas. Apa yang akan terjadi saya ikhlas, tapi saya tetap dakwah ke kawan-kawan yang kayak mana solusi untuk menyelesaikan utang. Padahal saya itu belum selesai itu utangnya. Tapi kawan-kawan nanya. Sampai jam 1 malam saya temuin, ayo ikut SMA TR, ikut kemana-mana. Dan dilala SMA TR kedua, saya ingat banget. Ya. SMA TR kedua di Lampung, itu saya dapat tekanan dari si abang? Bukan, dari keluarga besar. Karena keluarga saya ini ada salah satu asetnya yang saya anggunkan. Jadi setelah SMA TR kedua, saya dikasih waktu tempo 1 bulan sama keluarga besar ya untuk membeli aset itu, bukan untuk ditebus. Untuk membeli. Dan senilai 1,5 miliar. 1 bulan saya bayar. 1 bulan lebih 10 hari. Lunas.
saya lunaskan. Dari mana? Nggak tahu. Dari dakwah. Nah, nggak tahu, nggak ada pola pikir manusia. Win 1 tambah 1 enggak, bukan hasilnya 2. Itu kata kakak saya. Saya coba ilmu itu. 1 tambah 1 bukan 2. Tapi tak terhingga. Ya itu datang semua. Jadi handphone saya setelah SMA TR itu ngasih KTP itu sehari itu bisa 10 ngasih KTP untuk beli kaplingan dan bayarnya cash. Sampai yang ahli di Lampung, marketing ahli di Lampung itu nggak mungkin Win aku dalam 1 bulan 50% kalau cash. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin, kreditin aja katanya. Ini pakai polanya gini ya pakai kredit. Nggak, saya coba. Itu Bang Erwin udah pernah ikut event BIM belum waktu itu? Belum, baru SMA TR. Ikut belum, Bang? Belum. Baru SMA TR. Iya. Tapi bisa cash ya? Iya, setelah ikut BIMIM tambah kenceng. Yang beli 1 ini pun kena sama saya. Iya, gimana nih? Dari beli 1 kapling jadi 3 kapling. 3 kapling. Banyak kawan-kawan Pak Sunarji dari beli 1 tambah lagi ya. Jadi saya bilang kalau investasi itu barang kebutuhan, tapi bisa beli lagi gitu loh. Kalau barang kebutuhan tuh jelas nambah lagi. Kalau kapling kan investasi. Tapi ya kawan-kawan yang beli lagi. Bisa ya. Bisa. Luar biasa nih Bang Erwin. Padahal saya tidak menawarkan. Tidak menawarkan sama sekali. Berarti hikmah dibalik melepas kemelekatan itu ya berarti ya. Kemelekatan itu bukan harta. Bukan harta saja ya. Nah, jadi kedudukan posisi itu yang kita harus lepaskan. Siap. Masya Allah. Buat apa kita hina di mata Allah tapi kita takut di mata manusia. Dulu saya seperti itu. Saya nggak takut dengan azabnya Allah, tapi saya takut dengan azabnya bank. Kalau blacklist, BI checking gitu, saya takut dulunya, tapi saya nggak takut. Saya tinggalkan semua manusia sama kok. Saya bilang, saya nggak hina, saya nggak mau ini di mata Allah, nggak mau hina lagi saya. Saya tinggalkan semua. Mau manusia bilang apa saya bangkrut, bodoh amat saya bilang. Iya, jadi istilahnya cuek. Tapi saya tidak mau yang di bawah garis. Asik. Jadi kok bisa dapat kata-kata ya ini dari belajar. Jadi kalau ya mungkin ini live ya, mungkin nanti orang tua saya tahu, mungkin ngelihat. Saat itu buat orang tua nih. Iya. Saya ini untuk beli susu anak aja dengan mengumpulkan uang koin. Tapi yang di rumah itu nggak tahu kok saya lagi susah. Nah, jadi saya tidak akan mengeluh dengan manusia. Karena mengeluh dengan manusia bukannya hibah, tapi yang nanti malah dijauhi. Nah, jadi saya nggak ada rasa malu dengan manusia, saya malu dengan Allah. Berarti tempat yang terbaik buat kita curhat tuh ya Allah. Ya mudah-mudahan lah. Ya saya terima kasih lah, mungkin ya wasilah saya MTR ini lah. Alhamdulillah. Yang tadinya 5 waktu itu jarang banget. Oh gitu Bang Erwin. Wah, jarang banget. Jarang banget yang 5 waktu itu. Nah, ya. Jarangnya pakai banget. Tapi ya sekarang denger aja udah takut sendiri gitu. Jadi di MTR ini bukan untuk ngunasin utang. Kalau saya bilang lebih dari itu bisa saya dapatkan gitu di MTR ini. Amin. Siap. Terima kasih Bang Erwin. Iya. Senang Bang Dedi. Oh tadi ya nggak ada punya utang ya? Iya. Yang paling enak banget ini. Nggak punya utang ya. Terus berarti kan niatnya tadi kan untuk menolong pamannya tadi. Iya. Jadi udah nolong atau gimana? Sudah. Jadi mulai perlahan-lahan dia sudah mulai bangkit lagi. Ya, alhamdulillah sudah mulai perlahan dia mulai bangkit. Kita berikan semangat. Jadi saya berpesan, jadi bagi orang yang punya hutang dan yang menghutangi, tolong ikut acara MTR ini. Pasti nanti akan ketemu solusi. Jadi kerjaannya yang ngutangin jangan cuma marah, mengancam, cocok. Jangan mengancam, ya. Akan dilaporkan ke polisi, tapi diberikan semangat dan doa supaya yang orang yang kita hutangi bisa melunaskan hutang itu. Amin. Biar tidak membebani hidup yang punya hutang. Karena pasti dia punya hutang, hidupnya sengsara sekali. Terlihat dari acara-acara MTR yang pernah saya lihat. Siap. Masya Allah, barakallah. Luar biasa nih Bang. Keren. Siap. Terima kasih nih Pak Agus Hani, Pak Nafis, Bang Dedi, Bang Erwin, sama Bang Dedi lagi. Masya Allah.
Ini luar biasa, saya sangat bersyukur sekali bisa ketemu sama Pak Agus dan keluarganya, Pak Gusani. Ini sangat menginspirasi insya Allah ya, karena di luar sana banyak kawan-kawan yang mereka sangat susah sekali untuk mengajak anak saudaranya. Kalau ini kan udah ibaratnya satu paket gitu ya, satu paket. Ada satu lagi nih yang nggak ikut. Oh ada. Ya, lagi hamil. Istrinya lagi hamil besar. Tapi sudah satu frekuensi berarti. Sudah. Alhamdulillah berkah. Memang kalau sudah satu frekuensi itu maaf saya. Boleh silakan Pak. Luar biasa. Jadi kasih sayang kami antara satu dengan yang lain itu tidak terbatas. Masya Allah. Biasanya nih ipar ke kakak, adik ke kakak itu agak jauh ya. Ya, justru kami itu mencari kesenangan, kebersamaan itu justru ke kakak adik dulu. Baru ke orang lain. Nah, ini luar biasa yang kami rasakan begitu. Tidak ada kesenjangan sosial. Nggak ada. Kalau dulu ya masih ada. Wah, harus hebat. Enggak sekarang. Apapun sekarang saling berbagi. Apa onone? Iya. Saling mendoakan. Dan insya Allah ono terus. Gitu. Oke, siap. Kemudian ini kan tadi kan sudah pernah ikut event MTR. Ya. Boleh dong satu sebelum kita selesaikan acara ini, kira-kira dari sebagian banyak event MTR yang pernah diikuti, event mana sih? Event mana yang sangat-sangat mengenang, sangat-sangat mengharu, terharu, berkesan? Boleh dari Pak Rusani. Ya. Saya kalau ngomong itu merinding sih karena hampir setiap event itu banyak yang mengenang. Hampir setiap event. Jadi terutama saya yang sangat bahagia. Itu event yang diikuti oleh anak saya. Mungkin kalau teman-teman MTR ada yang tidak asing dengan namanya Fawas atau Afa. Itu saya sangat sangat merasakan kebahagiaan yang tidak ternilai. Karena anak saya bisa berubah yang tadinya susah diatur, itu satu eventnya. Sekarang lebih memberikan kontribusi ke keluarga, ke teman-teman, ke saudara itu luar biasa baik gitu. Dari sebelumnya yang menurut saya harus apakan, saya tidak bisa nanganin lagi ya, atau tidak bisa mengarahkan lagi. Itu satu event itu SPI. Terus ya. Terus ada satu lagi yaitu mungkin MBUBB yang pertama kali. Nah ini boleh lah kalau saya MBUBB itu mungkin yang lebih mengenal lagi ya Pak Dedi lah saat itu, karena apapun yang terjadi pertama kali, pandangan pertama itu yang akan selalu diingat. Kalau saya mengingat itu pandangan pertama itu di event ini Bimi. Ya, karena saya harus malam-malam, harus malam-malam walaupun event itu saya tidak membutuhkan. Enggak butuh. Saya malam-malam itu ada sahabat-sahabat yang luar biasa nemenin saya. Mas Freddy waktu itu. Sampai jam 1, jam 2 Mas Freddy itu ngomong, Mas Freddy dari Solo. Ya, apalagi kami datang tuh naik motor. Mas Garden tuh kaget loh, dari Lampung naik motor nih berdua seperti itu. Ya Allah. Saking niatnya ya? Iya, saking niatnya memang kami ya suka otomotif ya. Artinya waktu itu kita naik motor aja lah. Pertama biar cepet. Ternyata lebih lama. Karena tidak lewat tol ya ternyata motor itu. Ya, itu sebenarnya pengen cepet. Pengen cepet, pengen irit. Ya waktu itu sudah memang pengen ngirit-ngirit ya. Harus bertergisakan ke pinggang. Nah, sampai di BEMIM itu acara ngajarin bisnis yang dahsyat. Lah saya ini urusannya utang ini, jadi nggak nyambung waktu itu. Cuman ada teman Mas Freddy, termasuk Kang Andi yang dari Cirebon yang ngajak kami ke Cirebon, itu memberikan masukan nasihat yang sangat luar biasa, motivasi yang sangat luar biasa. Itulah. Mudah-mudahan mereka yang memberikan kami jalan wasilah Allah mudahkan sampai akhirat nanti. Amin. Sampai akhirat. Terima kasih Pak Agus. Pak Nafis yang paling berkesan di antara event. Kalau kata Mas Hani tadi, hampir semua event MTR berkesan ya. Kalau saya nggak hampir, semua event MTR berkesan. Jadi nggak hampir semuanya event MTR berkesan. Memang yang membuat luluh lantak, yang membuat benar-benar berani untuk meninggalkan dan takut benar-benar dengan hanya pada Allah itu
Yang pertama SMHTR, yang kedua MBUBB. MBUBB lagi ya. Yang luar biasa memang. Ya, MBUBB ini saya sarankan kepada warga MTR yang belum pernah ikut MBUBB ini. Termasuk belum warga MTR pun juga disarankan begitu. Oh ya, yang belum warga MTR, SMHTR lah. SMHTR. Paling tidak SMHTR untuk ikutin. Jadi ya pasti semua event MTR itu buat saya berkesan, sampai SPI pun seperti itu. Jadi nggak ada yang nggak berkesan, Mas. Semuanya berkesan, luar biasa. Saya sarankan untuk ikuti semua event-event yang ada di MTR ini, dan itu bisa merubah dari semua lini kehidupan kita itu berubah semuanya. Ya, saya rasa itulah, Mas. Terima kasih Pak Nafis. Bang Dedi ini. Iya. Apa nih, Bang? Selama saya mengikuti event-event yang ada di MTR, memang event pertama itulah yang sangat berkesan di hati saya. Terutama ya memang event itulah yang memang meluluh lantahkan segala ego, bahkan pembenaran, bahkan istilahnya apa ya, pandangan miring terhadap utang itu sendiri. Karena di MBUBB ini secara langsung 3-4 hari selama itu kita digodok, bahkan akhirnya benar-benar kita digodok itu, sehingga kita bisa mendapatkan, bahkan keluar dari situ itu kita harus melevelkan diri kita sendiri. Mau jadi apa kita di dunia ini. Jadi itu yang diajarkan. Apakah mau jadi ahli surga ataupun ahli neraka ataupun ahli, itu karena yang itu. Jadi disitulah ketika saya mungkin masih menggunakan pembenaran mencari dalil untuk membenarkan segala itu. Saya lo kuat, bisnis saya lo masih baik, masih jalan running well. Ternyata itu bukan itu gitu maksudnya. Maksud tujuan hidup bukan itu. Nah, disitulah di MBUBB lah akhirnya saya pribadi secara benar-benar dikupasin, dikulitin, bahkan dicacak-cacak dari oh ternyata pemikiran kita itu salah tentang kehidupan ini. Bahkan saya bisa memberikan peringatan kepada bapak-bapak yang menonton video ini. Bagi Anda bisa jadi yang tidak punya utang. Bagi Anda yang bisa jadi yang masih mencari pembenaran, masih menutup diri untuk mendapatkan kebenaran, untuk menggapai hidup yang lebih berkah, lebih untung dalam berbisnis, silakan ikuti MBUBB. Bagi orang-orang yang tidak mempunyai untung juga, buktikan dengan MBUBB. Karena ternyata di MBUBB itu semuanya dibahas. Jadi lintas kehidupan, bukan cuma hanya di dunia, tapi kehidupan akhirat juga kita ditampakkan. Jadi ketika saya dihadapkan di MBUBB, benar-benar itu merubah jadi titik tolak bagi diri saya. Tolak balik. Bahkan ketika itu yang saya masih membekas dari event itu, saya istri itu dia bilang, kok kontak saya berubah ya di HP suami saya gitu loh. Apa itu? Yang tadi yang mungkin kita bisa jadi nama saja, bahkan mungkin yang ekstrim mungkin ditulisin satpam atau siapa dan sebagainya. Karena di MBUBB itu istilahnya kita benar-benar dikupas tuntas siapa pendamping kita, bahkan dia itu siapa. Makanya kebanyakan orang-orang yang sudah mengikuti MBUBB pasti kontak istrinya sudah langsung berubah. Apakah dia lovely atau bidadariku atau cintaku atau junnati atau dan lain sebagainya. Karena itu memang seperti itu. Jadi alhamdulillah setelah kayak itu, ketika saya dirubah pemikirannya, bahkan mendapatkan sesuatu yang sangat berharga, terutama buat kehidupan saya nanti di dunia dan akhirat, saya benar-benar meniatkan diri untuk akan mengajak. Waktu itu saya berangkat sendiri bersama kakak-kakak ini tanpa ada pasangan gitu. Saya harus membawa istri saya, kalau bisa anak saya. Alhamdulillah di tahun berikutnya terlaksana, doa saya terkabul. Saya bisa membawa istri saya sekalian plus anak terbesar saya yang masih kelas 1 SMP. Disitulah saya bahkan terjadi yang sangat mengharukan bagi saya. Ketika
ada satu event di mana kita saling meminta maaf dan kita disadarkan sama-sama tentang kehidupan dunia bahkan kehidupan akhirat. Yang terdengar oleh saya adalah nangis dari anak saya yang pertama. Waktu itu saya masih masih ingat dari jauh karena kita kan berbeda mana yang ikhwan dan akhwat. Dari jauh tuh dia cuma ngomong, "Papa, Mama, aku tidak mau di neraka." Ya, aku mau di surga bersama Mama, Papa. Karena disitulah di event itu anak sekecil itu sudah disadarkan tentang itu. Nah, jadi ketika itu saya ya Allah, ketika anak mungkin sudah mengerti tujuan hidupnya, insya Allah itu akan menjadi bekal dia, menjadi bimbingan dia, bekal dia di kehidupan untuk menjadi sampai ke akhirat nanti. Amin. Itu yang sangat membuka saya bagi saya dan keluarga, dan insya Allah saya juga berharap dan berpesan bagi bapak-bapak yang nonton juga acara ini, silakan buktikan, silakan ikuti. Insya Allah kita akan mendapatkan pandangan tentang tujuan hidup kita di event tersebut, dan alhamdulillah kami semuanya sudah merasakan ya. Dan semoga ini bisa merubah kita menjadi kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat. Itu saja Mas. Maaf agak terlalu emosional saya. Bagus Bang. Iya. Silakan. Terima kasih. Siap. Bang Erwin ya. Apa nih Bang yang paling berkesan? Kesan semua dan bermanfaat semua buat saya. Semuanya. Semua. Yang paling dong. Semuanya soalnya gitu. Luar biasa. Dari semuanya. Dari SMA TR, PBTR, UBL, CCKU, EKBK, BIMIM, semua bermanfaat. Nggak ada yang nggak bermanfaat sama wajib saya. Ikut ya semua. Jadi ya semuanya ikut gitu loh. Dan yakin uang yang kita keluarkan itu lebih diganti sama Allah kalau kita ikhlas. Tidak sebanding apa yang kita dapatkan. Saya seperti UPL, tadinya saya tidak bisa bicara di depan umum, jadi bisa jadi berani untuk dakwah gitu. Kayak BIMIM, tadinya saya nggak bisa jadi sales gitu, dagang gitu. Jadi master sales berarti ya. Nah, sekarang udah bisa jualan gitu. Orang beli 1 beli 3 4 gitu. CCKU, bahkan untuk bagaimana caranya pelunasan utang terhadap si Abang dan si Pak Le ini bisa saya dapatkan ilmunya gitu di PBTR itu. Gitu. Negosiasi. Negosiasi itu ya tidak ada yang tidak bermanfaat buat saya. Jadi alhamdulillah. Terima kasih Bang Erwin. Iya. Ke Bang Dede nih, apa nih Bang berkesan? Paling berkesan. Ini harus ikut besok selain itu. Apa nih? Harus ikut karena beliau baru SMA TR. Oh, baru SMA TR. Iya. Baru ikut sekali. Mungkin harus ditanyakan apa perubahan istrinya mungkin atau gimana. Tanya perubahan istrinya deh. Mungkin agak sedikit lebih nurut. Oh, before-nya dulu. Ya, berantemnya. Oh, gitu. Sering berantem. Masalah-masalah yang tidak penting menurut saya. Walaupun itu nggak punya hutang padahal. Tidak punya hutang, padahal semua ada. Ada. Tapi perasaan saya tuh kurang terus gitu ya. Tapi setelah ikut acara itu, rezekinya bertambah banyak, bahkan mungkin 5 kali lipat. 5 kali lipat. 5 kali lipat. Ya, jadi 5 kali lipat. Tapi rasanya berkah sekali. Amin. Saya tidak merasa kurang, tapi rezeki itu selalu luar biasa. Amin. Ya. Terima kasih Bang Dedi. Terima kasih semuanya. Masya Allah. Ini kurang lebih ada 1 jam kali ya kita. Terima kasih keluarga Pak Agus Hani, Bang Nafis, Bang Dedi, Bang Erwin sama Bang Dedi lagi. Masya Allah, ini sangat luar biasa bagi saya pribadi. Dapat tamu dari jauh, dari Lampung ke Bogor, luar biasa. Kemudian bisa memberikan inspirasi ya buat teman-teman di sana. Semoga sharing session ini kita bermanfaat, banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin tahu terkait MTR atau pengen tahu bagaimana cara lunas utang, silahkan komen di bawah ini. Kemudian bagi Bapak Ibu juga yang pengen tahu dengan mau berbisnis sama Pak Agus Hani dan keluarganya, boleh silahkan Pak, nomor telepon, kemudian usahanya apa dan sebagainya kalau ada yang mau butuh. Ya. Oke, silakan. Oh ya, kalau ada yang ingin memulai usaha, side job mungkin,
seperti beternak burung cucak rowo atau murai batu, silahkan hubungi saya. Nomor telepon di bawah sini dengan nomor 08527931073. Siap, terima kasih Pak Gusani. Pak Nafis. Ya, sekalian usahanya Pak. Ya. Kebetulan saya punya usaha sarang burung walet. Burung walet. Kalau di luar sana teman-teman ada yang ingin tanya-tanya masalah sarang burung walet, silahkan kontak ke nomor handphone saya di 0812 7250 8787. Jadi kalau untuk lebih jelasnya bisa dihubungi ke kantor KSW, mungkin nanti tersimpan nomor. Baik, siap. Terima kasih Bang Nafis, Bang Dedi. Baik, karena saya masih sekarang ini di bisnis spare part mobil dan motor. Di mana nih, Lampung? Di Lampung juga. Jadi bagi saudara-saudara semuanya yang mungkin dia mempunyai produksi di spare part mobil dan motor ataupun mempunyai barang yang mungkin kita bisa saling menguntungkan, untuk misalkan memberikan kepercayaan kepada saya untuk bisa dijual di pasaran, hubungi saya. Nanti ada mungkin tertera di bawah sini di nomor 081 369 799 818. Semoga nanti kita bisa menjalin hubungan yang baik, yang saling menguntungkan semuanya. Siap. Gitu aja. Terima kasih ya. Bang Dedi, Bang Erwin. Ya. Tanah nih kafe. Jadi saya yang ingin membutuhkan investasi, karena tanah itu tidak turun ya nilainya, pasti naik, insya Allah. Jadi yang membutuhkan tanah investasi atau yang pengen kerjasama dikelola tanahnya untuk dikaplingkan, nggak mesti di Lampung. Siap di Nusantara aja saya bisa tackle gitu loh. Bisa hubungi ke nomor saya 0823 25 66 6642. Terima kasih. Siap, terima kasih. Kalau Pak Dokter ini. Ini Pak Dokter nih, spesialis. Jadi saya adalah seorang dokter, spesialis kebidanan, kandungan. Jadi saya punya sebuah klinik yang insya Allah akan berubah menjadi rumah sakit. Amin. Di mana Pak Dokter? Di Lambang Barat di Lampung. Ya. Saya tidak memberikan trik, tapi saya hanya memberikan satu pesan. Jika memulai suatu usaha, tolong jangan dimulai dari utang. Masya Allah, luar biasa. Cash. Bagus. Ketika kita mau berusaha, jangan dimulai dengan utang. Insya Allah bisa. Dari 0 Allah. sampai RSC akan berdiri 1% pun saya tidak punya hutang. Allahu Akbar, takbir. Allah. Siap, terima kasih Pak Dokter, terima kasih semuanya, terima kasih teman-teman semuanya. Sekali lagi bagi Bapak Ibu yang pengen lunas hutangnya atau pengen sharing, pengen tahu terkait MTR, silahkan komen di bawah ini. Insya Allah ada nomor kontaknya. Kemudian terima kasih, saya ucapkan lagi terima kasih kepada keluarga Pak Agus Hani, Pak Nafis semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan podcast MTR Utang Lunas Bisnis Mengganas, insya Allah saya doakan semuanya bagi pemirsa di sini utangnya lunas semuanya. Amin. Dan bisnisnya juga mengganas. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.